Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab soal UTS Al-Islam dan Kemuhammadiyaan dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Arik Rahman, NIM 202018800046. Di sini saya akan menjawab soal bagian nomor 1. Langsung saja saya akan menjawab yang bagian A terlebih dahulu, mengenai kemajuan di bidang agama pada zaman Kesultanan Utsmani. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan pun sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku pada saat itu. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarekat berkembang dan mengalami kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Lalu para mufti menjadi penjabat tertinggi dalam urusan agama, sekaligus berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab yang bagian B mengenai krisis dalam bidang agama pasca runtuhnya Kesultanan Utsmani. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama jumud yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan umat Islam, cukup mengikuti pendapat dari imam mazhab. Lalu dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakkan semua pendapat imam-imam mujtahid. Padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan, sehingga kondisi dunia Islam yang dipenuhi oleh ulama-ulama yang berkualitas dibuatnya redup, dan pudarnya nur Islam yang di abad-abad sebelumnya merupakan kekuatan yang mampu menyinari akal pikiran umat manusia dengan terang benderang. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang bagian C, yaitu mengenai dua tokoh pembaharuan Islam, yaitu Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, serta pemikirannya mengenai umat Islam dan Islam. Langsung saja, untuk yang Muhammad Abduh memiliki nama lengkap, yaitu Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, merupakan salah seorang tokoh pemikir pembaharu Islam pada awal abad 19 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi di sebuah distrik bernama Sibsir, kota Mahallah Nasr di provinsi Al-Bahirah, Mesir, dari rahim seorang wanita Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua sesudah Abu Bakar mangkat. Lalu ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, merupakan seorang petani dan mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Sedangkan ibunya bernama Junaidah Utsman, seorang wanita keturunan Arab. Lalu selanjutnya yaitu pemikiran dari Muhammad Abduh mengenai umat Islam dan Islam. Yang pertama yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam yang telah mendapat tekanan serius dari Muhammad Abduh yang berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafah yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslim. Lalu dalam pandangan Muhammad Abduh, seorang muslim diwajibkan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Lalu yang kedua, reformasi, yaitu reformasi pendidikan tinggi Islam yang difokuskan Muhammad Abduh pada universitas alma maternya, yaitu Al-Azhar. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik, namun berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam. Lalu yang kedua, yang selanjutnya yaitu pembelaan Islam. Muhammad Abduh lewat risalah Al-Tauhid ini tetap mempertahankan potret diri Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Lalu selanjutnya yaitu ada reformulasi. Agenda reformulasi tersebut dilaksanakan Muhammad Abduh dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Menurutnya kemunduran kaum muslim disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal.
Lalu Muhammad Abduh dengan reformulasinya menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Manusia tercipta dalam keadaan tidak terkengkang. Baik, selanjutnya yaitu tokoh Jamaluddin Al-Afghani yang mempunyai nama asli adalah Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Sayyid Safdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada 1897. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah SAW melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Untuk tanah kelahiran Jamaluddin Al-Afghani adalah Asadabad, Afghanistan. Akan tetapi sebagian peneliti sejarah meyakini bahwa ia lahir di Asadabad, Iran. Lalu selanjutnya yaitu pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama yaitu menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Dalam pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, Jamaluddin melihat kenyataan bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang otokrasi dan absolut. Lalu para pengusaha dunia Islam menjalankan kekuasaannya sebagaimana kehendak mereka tanpa terikat pada konstitusi. Untuk membangun pemerintahan yang bersih, maka rakyat harus mengadakan revolusi guna menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Lalu yang kedua yaitu memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan akidah Islam yang benar. Menurutnya, penyimpangan dari akidah Islam membuat umat tidak mampu menjadi manusia yang terhormat. Lalu yang ketiga, pan-islamisme. Yang dimaksud pan-islamisme yaitu yang digagas Jamaluddin adalah sebuah gerakan untuk menyatukan umat Islam atau Muslim dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing atau bangsa Barat. Menurutnya sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas. Apabila umat Islam mau bersatu dan menghadapinya, bangsa Barat tidak lebih kuat dari mereka, sehingga mereka bisa melawan dari pasukan bangsa Barat. Baik, itu saja dari penjelasan saya mengenai soal nomor 1. Untuk jawaban UTS saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Hidayat dengan NIM 2020188009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2A, 2B, dan 2C. Pertama, soal 2A bernarasi yang menggambarkan corak Islam di Indonesia, terutama pada awal masuknya. Corak keislaman yang tidak tunggal di Nusantara telah melahirkan sejumlah teori berdasarkan Islam dari asal-usul yang berbeda. Paling tidak ada 4 teori. Yang pertama itu teori India. Hal ini berdasarkan asumsi persamaan mazhab Syafi'i, batu-batu nisan, dan kemiripan tradisi dan arsitektur India dengan Nusantara. Selanjutnya, teori Arab berdasarkan persamaan dan pengaruh mazhab Syafi'i. Selanjutnya, teori Persia seperti peringatan Asyura, mengeja aksara Arab, ada fathah, kasrah, dan dhammah. Lalu selanjutnya teori Tiongkok atau Cina yang berdasarkan asumsi pengaruh budaya Cina dalam sejumlah kebudayaan Islam Nusantara dan sumber kronik dari kelenteng Sangkupang di Semarang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B. Apa saja kebijakan pemerintah Belanda terhadap Indonesia, khususnya kepada umat Islam, yang sangat merugikan? Yang pertama itu ada kebijakan ordonansi haji. Sebagai penguasa daerah jajahan, Belanda dengan leluasa membuat kebijakan yang bisa memberikan legalitas hukum bagi
perbuatannya sebagai penjajah. Dalam masalah haji contohnya, sudah sejak lama Belanda membatasi dan mempersulit umat Islam untuk pergi menunaikan ibadah haji. Sejak masa VOC yang telah membuat kebijakan larangan calon jamaah haji untuk naik kapal VOC, sedangkan yang pulang dari Mekah dilarang mendarat di Batavia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan 2C. Jelaskan sisi positif dan negatif penjajah Jepang atas Indonesia, khususnya umat Islam. Untuk sisi positifnya, kondisi umat Islam pada masa pendudukan Jepang semakin kuat dengan banyaknya organisasi atau kelompok Islam yang semakin gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pengalaman tertindasnya dalam masa yang panjang ketika menghadapi kebuasan imperialisme Protestan Belanda, telah mengukuhkan tekad para ulama dan santri, dan berhasil merumuskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Untuk sisi negatifnya sendiri, di daerah yang lain tetap ada masyarakat kecil yang disiksa dalam sistem tanam paksa. Namun para intelektual Muslim memiliki posisi jual yang tinggi sehingga bangsa Jepang memiliki perhitungan dan pertimbangan tersendiri dalam melunakkan pejuang kemerdekaan itu untuk diajak kerjasama dalam bidang kekuasaan. Lalu ulama dan santri di Indonesia dihadapkan dengan lawan imperialis Barat, kerajaan Protestan Belanda, kemudian menyusul hadirnya imperialis Timur, kerajaan Shinto di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakian Firdausi dengan NIM 20201880 050 akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan soal ada 2 faktor utama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yakni faktor subjektif dan faktor objektif. A. Jelaskan apa saja faktor subjektif disertai contoh. Faktor subjektif ini itu sendiri disebut sebagai faktor utama dan faktor penentu berdirinya Muhammadiyah, yang mana faktor ini datang dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yaitu hasil pendalaman beliau terhadap Al-Quran. Beliau melakukan penelaan pada ayat Al-Quran sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 82 dan Muhammad ayat 24 yang di dalamnya berisi tentang tadabbur terhadap ayat Al-Quran. Hal tersebut membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan mempraktikannya dengan penelaan pada surat Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Setelah penelaan dan pendalaman terhadap ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran dan keinginan dalam hatinya untuk membuat sebuah perkumpulan atau organisasi yang teratur dan rapi, memiliki misi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar kepada masyarakat yang luas. B. Jelaskan apa saja faktor objektif disertai contoh. Untuk faktor objektif dikelompokkan lagi menjadi internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat pada masyarakat Islam Indonesia, yang mana pada saat itu terdapat ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan untuk menjalani hidup di dunia oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Dan juga lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada luar tubuh masyarakat Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami peningkatan gerakan kristenisasi dalam masyarakat, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda, pengaruh dari gerakan pembaharuan di dunia Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim, saya Sahnas dengan NIM 2020188048 akan menjawab soal nomor 4. Secara substansial, keberadaan Muhammadiyah merupakan pengejawatan dari pemikiran dan pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ajaran Islam. A. Jelaskan secara ringkas bagaimana profil seorang Muhammad Darwisi dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah suatu bidang penting dari reformasi yang sangat ditekankan oleh Ahmad Dahlan. Menyadari keadaan umat Islam selama periode kolonial, Ahmad Dahlan melihat sistem pendidikan Islam yang ada sebagai impoten, terbelakang, dan tidak lagi memenuhi tuntutan zaman. Respon yang beliau berikan terhadap masyarakat pada masanya adalah sangat tepat pada sasarannya. Dan seperti diketahui, pada saat itu masalah peka yang dihadapi umat Islam dalam hal pendidikan ini adalah akibat kemunduran pendidikan Islam yang berpusat di pondok-pondok pesantren karena terisolasi dari perkembangan ilmu dan perkembangan modern. Di samping itu, timbulnya sekolah-sekolah kolonial yang sekuler yang mengancam kehidupan batin pemuda-pemuda Islam karena mereka akan dijauhkan dari agama dan kebudayaan bangsanya. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwasannya Ahmad Dahlan melihat lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada saat itu seperti yang ditampilkan oleh pondok pesantren kurang bisa memenuhi tuntutan zaman, sementara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda sama sekali tidak memperhatikan pendidikan Islam. Akibatnya, terjadilah jurang pemisah yang sangat lebar antara lulusan Islam dengan lulusan pendidikan sekuler. Melihat keadaan yang demikian itu, Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah bertekad untuk memperbaiki pendidikan Islam. Menurut Mukhlis Sabir, sistem pengajaran yang dipergunakan adalah sistem sorongan dan bendongan atau weton. Di pondok pesantren tidak ada sistem kelas, tidak ada ujian, tidak ada batas waktu berapa lama santri harus tinggal di pesantren itu. Sistem yang dipergunakan itu lebih menekankan hafalan, tidak merangsang santri untuk berdiskusi. Cabang-cabang ilmu terbatas pada ilmu agama saja dan yang berkaitan dengannya. Hadis, fikih, ilmu tauhid, ilmu tasyawuf, ilmu mantik, ilmu falak, dan ilmu bahasa Arab, termasuk di dalamnya nahwu dan syaraf, balagha, dan sebagainya. Pendeknya, mata pelajaran dalam pondok pesantren ialah ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu agama Islam. Sistem pendidikan yang demikian itu berlangsung awal abad ke-20. Di lain pihak, kolonialisme Belanda kiat mendirikan sekolah-sekolah sekuler yang dimaksudkan untuk mendidik anak-anak para priai untuk menjadi juru tulis yang dapat membantu majikan-majikan Belanda dalam propaganda politiknya. Jadi, orientasi pendidikan itu hanya ditujukan atas pemenuhan kebutuhan pemerintahan kolonial di kantor. Seperti halnya di negeri Belanda tidak diajarkan agama, tapi di sekolah-sekolah swasta Katolik dan di sekolah-sekolah swasta Kristen yang disebut sekolah luar biasa diajarkan agama Katolik atau Protestan. Anak-anak Kauman Yogyakarta, anak-anak famili Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada yang terlanjur disekolahkan ke sekolah yang tidak diajarkan agama Islam tersebut, dan anak-anak penghulu dan ulama lainnya. Pada permulaan abad ke-20, jurang yang memisahkan di antara lulusan di antara dua sistem pendidikan yang sangat berbeda tersebut nampak sangat jelas sekali dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti dalam berbicara, berpakaian, dan cara berpikir. Dualisme ini pula yang merupakan problem pokok yang dihadapi oleh usaha pembaharuan pendidikan Islam. Melihat kenyataan itu, Ahmad Dahlan mempunyai tekad yang keras untuk memperbarui sistem pendidikan ini. Dengan jalan memadukan antara kedua sistem tersebut, yaitu memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan modern ke dalam sistem pendidikan tradisional dan memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah-sekolah modern atau netral agama. Dengan demikian, diharapkan sistem pendidikan tradisional akan berkembang secara berangsur mengarah ke sistem pendidikan modern. Di samping pelajaran agama yang diberikan dengan cara baru, juga diajarkan huruf-huruf Latin dan ilmu-ilmu umum seperti berhitung, ilmu bumi, ilmu tubuh manusia, dan sebagainya sebagaimana yang diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah. Jadi, sekolah tersebut dikelola secara modern yang diatur dengan perlengkapan belajar mengajar seperti bangku, papan tulis, kursi panjang, terbuat dari kayu dan sistem pelajaran serta klasikal. Secara klasikal, sistem pendidikan dan pengajaran semacam ini sungguh masih sangat asing di kalangan masyarakat santri, sehingga dianggapnya Ahmad Dahlan telah kafir dan karena menerapkan sistem yang demikian.
Dan pendidikan dengan sistem ini adalah satu-satunya yang dikelola secara modern oleh kalangan pribumi pada waktu itu. Sistem pendidikan yang diperkenalkan Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah ini adalah suatu bentuk pembaharuan yang memadukan antara unsur lama yaitu Islam sebagai dasar dan pembaharuan dengan unsur baru yaitu metodologi yang diambil dari sistem pendidikan barat dalam penyelenggaraannya. Dari perpaduan ini menurut Makamura, maka pendidikan Muhammadiyah memperoleh hasil yang berlipat ganda. Pertama, menambah kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui ajaran Islam. Kedua, melalui sekolah Muhammadiyah. Ide pembaharuan dapat disebarkan secara luas. Yang B. Mengapa surat Al-Ma'un oleh para ahli sejarah Muhammadiyah dianggap sebagai sebuah legenda pemahaman Islam yang aplikatif? Jelaskan. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan yang bersifat reformis dan pembaharuan merupakan pelaksanaan langsung dari Al-Quran dalam rangka memberikan warna dalam proses beragama dan berbangsa. Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dengan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dikarenakan sikapnya yang berorientasi pada masa yang akan datang, hal ini terdeskripsikan pada pengajaran agamanya untuk diamalkan bukan hanya dipelajari, sehingga ajaran agama aplikatif, menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Pengajaran Al-Quran yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendekatan 5 unsur. Mengerti artinya, memahami tafsir dan maksudnya, apakah sudah meninggalkan larangan, apakah sudah menjalankan perintah. Jika belum dilakukan, jangan mempelajari ayat yang lain. Pengajaran Islam dengan basis realitas empiris dilakukan sampai murid-muridnya benar-benar melaksanakannya. Hal tergali dari legenda pengajaran Al-Ma'un yang berkali-kali sehingga muridnya menanyakan, dan jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan memerintahkan para santrinya untuk memelihara, memberikan makan, dan pengajaran pada fakir miskin. Berikut ini merupakan kisah Al-Ma'un. Ahmad Dahlan dalam pengajian rutin subuh mengajarkan Al-Ma'un secara berulang-ulang selama beberapa waktu lamanya tanpa diganti ataupun ditambah dengan surat yang lain. Hal ini menjadikan salah seorang muridnya, Soja, bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang mengapa materi pengajian hanya membahas surat Al-Ma'un. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan balik bertanya pada muridnya, apakah kalian semua mengerti maksud dari surat Al-Ma'un? Mereka menjawab, sudah mengerti Kiai, namun juga sudah hafal karena dipakai untuk sholat. Kemudian Kiai balik bertanya, apakah arti yang hafal sudah diamalkan, dipraktikkan, dan dikerjakan? Maka setelah itu Kiai menyuruh mereka untuk mencari anak yatim dan orang miskin, pengemis, dan gelandangan untuk dibawa pulang, dimandikan dengan sabun, sikat gigi, dan diberi pakaian yang baik, serta diberikan makan dan minum, dan tempat tidur yang layak. Untuk kali ini pelajaran kita tutup dan laksanakan apa yang saya perintahkan pada kalian. Oleh karena itu, pengajian tersebut bubar dengan santrinya beralih pada aktivitas sosial pemberdayaan fakir miskin. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan santrinya melakukan pemeliharaan dan pendidikan pada kaum duafa tersebut, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal oleh masyarakat sekitar dengan Kiai Al-Ma'un. Pemberdayaan ini dilakukan dengan menggunakan 2 macam pendekatan, secara jasmani dan rohani. Secara jasmani, fakir miskin diberikan makanan dan pakaian yang layak, sedangkan dalam rohani diberikan ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan, dan ilmu keduniawian berupa peningkatan skill. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memobilisasi santrinya menjadikan Kiai dekat dengan masyarakat, khususnya kaum duafa, dan menjadikan ciri khas corak keberagamaan yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Surat Al-Ma'un merupakan salah satu pokok ajaran Islam terhadap adanya balasan amal memberi makan kepada orang-orang yang kesulitan hidup, memberikan makan dan dengan penuh ketulusan untuk mencari ridha Allah. Ia tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Mereka tidak ingin mendapatkan kesulitan hidup di akhirat. Karena itu di dunia ini ia rajin menolong makhluk hidup yang tengah kesulitan. Pengajaran Al-Ma'un yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menjadi inspirasi bagi para penerus Muhammadiyah, sehingga lahir amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dengan menafsirkan makna kemiskinan dengan miskin ilmu. Dalam bidang kesehatan, kemiskinan ditafsirkan dengan miskin kesehatan. Didikannya panti asuhan dan orang tua asuh karena sesungguhnya mereka miskin kasih sayang. Oleh karena itu, Muhammadiyah termasyhur dalam gerakan schooling dan feeding dengan menafsirkan kata miskin dari surat Al-Ma'un.
AUM yang dikelola merupakan suatu bentuk institusionalisasi amal soleh dengan tujuan utama melakukan pemberdayaan bagi masyarakat duafa dalam rangka melakukan gerakan dakwah Islam. Selain AUM, ada yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan cara membuka majelis untuk melakukan pemberdayaan agar dapat tersentuh langsung dengan masyarakat, yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Majelis Pelayanan Sosial. Program yang disusun oleh majelis tersebut diorientasikan pada pengentasan masalah kaum duafa agar mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekian nomor 4 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan NIM 20201880040. Pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 5. Pertanyaannya ialah, selain landasan ideologis yang bersifat asasi yakni Al-Quran dan As-Sunnah, ada beberapa rumusan pemikiran yang kemudian dijadikan sebagai landasan ideologis bagi Persyarikatan Muhammadiyah, antara lain Kepribadian Muhammadiyah dan MKHC Muhammadiyah. Pertanyaan bagian A, apa yang melatar belakangi dirumuskannya Kepribadian Muhammadiyah? Jawab. Jadi, latar belakang lahirnya rumusan ini menurut Nasir adalah masuknya pemikiran dan cara-cara politik dalam mengelola atau menggerakkan Muhammadiyah setelah Masyumi dibubarkan dan orang-orang Muhammadiyah yang berkecimpung di partai politik tersebut kembali ke Muhammadiyah. Nah, perumusan Kepribadian Muhammadiyah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan kondisi dan situasi negara pada sekitar tahun 1962. Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa sejak Dekret 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966, negara Indonesia memasuki zaman baru yang dikenal dengan zaman demokrasi terpimpin atau disebut zaman Nasakom. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sejak Presiden Soekarno mendengungkan untuk menerapkan demokrasi terpimpin dalam sistem kenegaraan, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang paling lantang menentangnya. Nah, keduanya menentang karena beralasan bahwa demokrasi terpimpin akan dijadikan alat oleh Soekarno untuk memusatkan kekuasaan di tangannya. Nah, sikap kedua partai tersebut membuat Soekarno kecewa dan marah. Kemarahan Soekarno kemudian dimanfaatkan oleh PKI dengan membujuk Soekarno untuk membubarkan partai tersebut, yang berujung dengan dikeluarkannya surat keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960 yang intinya pemerintah membubarkan Partai Masyumi secara menyeluruh. Masyumi adalah partai Islam yang lahir di Yogyakarta di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Hasil dari Kongres Umat Islam pada tanggal 7-8 November 1945. Masyumi dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Nah, andil Muhammadiyah dalam pendirian Masyumi cukup besar. Di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang memimpin Masyumi antara lain Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Paki Usman, Prof. Kahar Muzakir, Prof. Hamka, H.A. Malik Ahmad, dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kegalauan setelah dibubarkannya Masyumi, pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian menyelenggarakan kursus pimpinan Pusat Muhammadiyah se-Indonesia, yang penceramahnya adalah Kiai Haji Paki Usman. Beliau menyampaikan ceramahnya dengan judul Apakah Muhammadiyah Itu? Dalam makalahnya diuraikan dengan tepat tentang jati diri Muhammadiyah yang sebenarnya, menguraikan tentang hakikat apa dan siapa Muhammadiyah yang sesungguhnya. Nah, respon atas ceramah Kiai Haji Paki Usman tersebutlah maka dibentuk tim perumus Kepribadian Muhammadiyah yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, Kiai Haji Wardan Diponingrat, Haji Jarnawi Hadikusuma, dan Haji Muhammad Jindar Tamimi, Haji Muhammad Saleh Ibrahim, serta Kiai Haji Paki Usman selaku narasumber. Kemudian, pertanyaan bagian B. Apa saja isi pokok rumusan dari Kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Matan atau kandungan isi Kepribadian Muhammadiyah terdiri dari 4 pokok bagian yang berisi: yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dan yang keempat, sifat Muhammadiyah.
Pada bagian apakah Muhammadiyah itu, dijelaskan Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksudnya, dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua hal, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang yang pertama atau perseorangan terbagi menjadi dua, yaitu kepada yang telah berislam atau bersifat tajdid, pembaharuan, artinya mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah yang kedua kepada masyarakat bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Semua dilaksanakan dengan musyawarah atas dasar takwa dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian proses dakwah yang dilakukan Persyarikatan Muhammadiyah diorientasikan pada upaya perwujudan arah gerak perjuangan Muhammadiyah yang tercantum dalam 6 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan, serta ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, lancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Adapun pada bagian pedoman amal usaha dan perjuangan disebutkan bahwa dengan memperhatikan dasar prinsip di atas, maka Muhammadiyah berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan mengenai apa itu Muhammadiyah, dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah tersebut, maka lahirlah sifat-sifat Muhammadiyah yang akan mewujudkan tujuan Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sifat Muhammadiyah terdiri dari 10 butir, yaitu yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan agama Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain sebagai pemelihara dan membangun negara. Dan yang kesepuluh, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Penjelasan mengenai kepribadian Muhammadiyah sebagai wajah dan wujah persyarikatan. Kemudian pertanyaan bagian C, apa yang melatar belakangi dirumuskannya MKCH Muhammadiyah? Jawab, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, sekularisasi, dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pimpinan dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan konsep-konsep ini adalah Prof. Dr. Rosyidi, Ahmad Azhar Bashir, Jindar Tamimi, dan sebagainya. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka, yang kemudian
Dari 5 angka ini dapat dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua berisi tentang keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, sementara kelompok 3 berisi tentang pemikiran dan gerakan. Kemudian selanjutnya pertanyaan bagian D, apa saja isi pokok rumusan MKCH Muhammadiyah? Jelaskan. Kelompok pertama yang mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yaitu angka 1 dan 2 yang berbunyi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Di sini kita tidak menyebut Yahudi sebagai agama wahyu resmi. Begitu juga dengan Kristen maupun Katolik, agama wahyu hanyalah Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Adapun kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu angka 3 dan 4 yang berbunyi, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah selain Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti ijma' dan qiyas bukan sumber, melainkan hanya ijtihad. Demikianlah pendirian majelis tarjih menurut Muhammadiyah. Ijtihad mutlak diperlukan. Bagian yang kedua, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan ibadah dan muamalah duniawiyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nur Firdausi dengan NIM 2020-1880-050 akan menjawab pertanyaan nomor 6 dengan soal Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah mempunyai karakter yang khas, yakni berwatak tajrid dan tajdid. A. Apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid? Jelaskan. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun apa yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita tajrid hanya ikut Nabi SAW dan tidak ada pembaruan. Sedang dalam muamalah kita tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Yang B, apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid? Jelaskan. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada, yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jaddah, yajidu, jiddan atau jiddatan. Artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik, dan baru. Bisa juga berarti membangkitkan, menjadikan, muda, tangkas, dan kuat. Dapat pula berarti memperbaharui, memperpanjang izin, dispensasi, dan kontrak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Orang yang melakukan pembaruan disebut mujaddid. Profesor Quraisy Shihab mengartikan tajdid sebagai pencerahan dan pembaruan. Tajdid dalam makna pencerahan mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkap oleh para pendahulu. Adapun tajdid dalam arti pembaruan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah diungkap oleh siapapun sebelumnya.
Sedangkan istilah modernis Inggris atau modernisasi Indonesia atau pembaruan dalam Islam diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang diperbaharui adalah hasil pemikiran atau pendapat dan bukan memperbarui atau mengubah apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan kata lain, yang diubah atau diperbarui adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis tersebut.